Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denda Hini Chandrawati dengan NIM B1D 021084, kelas 1A2 Prodi S1 Peternakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang paragraf. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Oleh sebab itu, pengertian paragraf yaitu suatu kalimat atau grup kalimat atau gabungan kalimat yang menggagas satu ide pokok. Paragraf yang baik. Pertama, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh, padu, dan membentuk satu kesatuan pikiran. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Yang kedua, kepaduan paragraf. Paragraf dinyatakan padu jika dibangun dengan kalimat-kalimat yang berhubungan logis, hubungan pikiran-pikiran yang ada dalam paragraf, dan menghasilkan kejelasan struktur dan makna paragraf. Yang pertama, kata transisi. Kata transisi biasanya mengandung kata konjungsi atau penghubung seperti sayangnya, namun, akhirnya, selanjutnya, di samping itu, selain itu, seperti halnya, oleh sebab itu, sementara itu, dan sebagainya. Selanjutnya, referensi. Referensi atau rujukan adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Referensi memakai faktual maupun non-faktual. Referensi faktual terdiri atas statistik contoh, kesaksian, serta objek faktual. Referensi bisa berupa bentuk bukti, nilai-nilai, serta kredibilitas. Sumber materi referensi ialah tempat materi itu ditemukan. Tujuan pembuatan referensi yaitu pertama agar memperkuat teori dan argumentasi, kedua menghindari plagiarisme, yang ketiga menghargai karya orang lain, dan yang keempat memberikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya, substitusi. Substitusi umum digunakan untuk menghindari repetisi. Contoh kata dan frasa yang mewakili kohesi gramatikal substitusi adalah ini, itu, demikian, tersebut, di atas, di bawah, berikut, dan lain-lain. Berarti pada contoh sebelumnya, kata itu dan mereka juga dapat berdiri sebagai penanda substitusi. Lebih tepatnya, substitusi nominal. Di luar itu, substitusi juga dapat diterapkan secara verbal dan klausal. Contohnya, mereka bekerja keras, kami pun. Contoh yang kedua, Manchester United sedang berada di pucuk klasemen. Saya tahu itu. Pada contoh A, pun menggantikan frasa verbal bekerja keras. Sedangkan pada contoh B, itu menggantikan klausa Manchester United sedang berada di pucuk klasemen. Selanjutnya, elipsis. Elipsis seringkali disebut juga pelesapan, yakni penghilangan kata-kata yang dapat dimunculkan kembali dalam suatu pemahaman. Seperti contohnya, Danu sakit sehingga ia tidak masuk sekolah. Ketika saya sedang sedih, saya akan menangis berlarut-larut. Kata di dalam kurung siku merupakan kata yang dilesapkan, meskipun tidak dimunculkan. Makna wacana tidak berubah lewat penyajian yang lebih ringkas. Selanjutnya, sinonim. Sinonim atau padanan kata merupakan kata-kata yang mempunyai bentuk berbeda. Misalnya, pelafalan dan tulisan. Namun kata-kata tersebut sebenarnya mempunyai makna yang sama atau mirip. Berikut contoh sinonimnya. Bertemu sama dengan berjumpa. Kemarin malam aku bertemu dengan Vita di acara sekaten. Kemarin malam aku berjumpa dengan Vita di acara sekaten. Selanjutnya, antonim.
Antonim atau lawan kata merupakan kata-kata yang mempunyai makna saling berlawanan satu sama lain. Berikut contoh antonim di bawah ini. Jauh sama dengan dekat. Jarak antara lapangan sepak bola dengan rumahku sangat jauh. Jarak antara lapangan sepak bola dengan rumahku sangat dekat. Selanjutnya hiponim. Hiponim merupakan suatu kata yang memiliki arti hierarkis, anggota dari kata yang lebih umum, atau yang biasa disebut dengan kata-kata yang terwakili maknanya oleh kata yang lebih umum. Berikut beberapa contoh hiponim. Olahraga hiponimnya basket, voli, senam. Kendaraan hiponimnya motor, mobil, sepeda. Film hiponimnya horror, action, romantic, comedy. Selanjutnya, repetisi. Repetisi berasal dari bahasa Latin repetitio, yang berarti re-nya itu kembali, laginya itu petere, mengarahkan, sehingga arti dari kata repetisi ialah pengulangan kembali. Majas repetisi merupakan kelompok majas perulangan. Bila ditinjau dari bentuknya dan jika dilihat dari maknanya, majas repetisi digolongkan menjadi majas penegasan. Majas repetisi merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan pengulangan kata, frasa, atau klausa yang sama untuk mempertegas makna dari kalimat atau wacana. Contoh paragraf repetisi. Aku sudah mengingatkanmu untuk menjauh dari alkohol, tapi kau tak pernah mau mendengarkanku. Kau meminumnya, dan meminumnya lagi sepanjang waktu. Itu akan membuat kesehatan menurun. Selanjutnya, kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Yang keempat, keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara runtut, tidak ada informasi yang melompat-lompat, sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Yang kelima, konsistensi sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dalam cerita pengarang sering menggunakan sudut pandang kata, aku seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Selain itu, pengarang menggunakan sudut pandang dia, atau ia seolah-olah menceritakan dia. Dalam karangan ilmiah, pengarang menggunakan penulis. Sekali menggunakan sudut pandang tersebut, harus konsisten dari awal hingga akhir cerita. Contohnya, Anton adalah mahasiswa yang cerdas. Ia dapat membaca buku ilmiah amat cepat. Selain itu, ia hampir tidak pernah kelihatan belajar. Ia amat serius ketika belajar di kelas. Waktu berdiskusi, ia tidak banyak bicara dan lebih banyak mendengarkan penjelasan dosen atau pendapat temannya. Nilai IPK-nya selalu di atas 3,5. Jenis paragraf. Paragraf dibedakan menjadi paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik lalu diikuti informasi pengembangan. Contoh dari paragraf deduktif, cicak mempunyai perlindungan diri yang unik. Ia mampu mengelabui musuhnya dengan memutuskan ekornya. Kemampuan ini disebut autototomi. Pemangsa akan dikelabui sehingga cicak leluasa melarikan diri. Penjelasannya, kalimat utama pada paragraf di atas yaitu cicak mempunyai perlindungan diri yang unik. Sementara pada kalimat kedua hingga keempat merupakan kalimat penjelas. Hal ini lantaran ada beberapa kata yaitu ia, nya, dan autotomi yang mengacu pada kata cicak. Jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif.
Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Ciri-ciri paragraf induktif diawali dengan peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas atau mendukung gagasan utama atau simpulan yang terletak pada akhir paragraf. Itu contoh paragraf induktif. Ini adalah danau terbesar di Indonesia. Letak danau ini adalah di Sumatera. Danau ini merupakan hasil letusan Gunung Merapi Purba. Danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Penjelasannya, kalimat utama atau ide pokok pada paragraf di atas, yaitu danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Hal ini lantaran kalimat 1-3 itu mengacu pada kalimat terakhir yang merupakan ide pokok. Frasanya itu danau terbesar di Indonesia, letaknya di Sumatera, dan merupakan penjelasnya itu dari Danau Toba. Jenis paragraf yang ketiga yaitu paragraf campuran, di mana campuran antara deduktif dan induktif. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf deduktif induktif biasanya diawali dengan pernyataan umum, lalu diikuti kalimat khusus sebagai penjelas. Kemudian di akhir paragraf terdapat pernyataan umum lagi sebagai pengulangan dari gagasan utama. Contoh dari paragraf deduktif induktif. Buku adalah gudang ilmu. Dengan membaca buku, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku. Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai jendela dunia. Di sini penjelasan kalimat awal dan akhir merupakan kalimat utamanya. Hanya saja dikemas sedikit berbeda. Dan kalimat pertama, buku adalah gudang ilmu. Sedangkan kalimat akhirnya itu, buku dijuluki sebagai jendela dunia. Namun, keduanya sama-sama menerangkan buku sebagai sumber informasi. Kalimat akhir ini hanya bersifat penguatan terhadap kalimat topik di bagian awal paragraf. Oleh karena itu, kalimat utama pada contoh di atas ada di bagian awal dan akhir. Jenis paragraf selanjutnya itu paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf jenis ini diawali dengan kalimat penjelas sebagai pengantar, diikuti gagasan utama, lalu ditambah penjelas lagi untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Contoh dari paragraf ineratif. Udara di tempat ini sangatlah segar. Pemandangan hijau terhampar luas. Kebun teh kemuning memang sangat menarik di hati. Di sana sangat pas jika dijadikan latar untuk berfoto. Banyak juga objek wisata di sekitar tempat itu. Penjelasannya, kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kebun teh kemuning memang sangat menarik hati. Kalimat pertama dan kedua merupakan kalimat penjelasnya, yakni yang menjelaskan tentang kebun teh kemuning yang sangat menarik hati. Begitupun dengan kalimat keempat dan 5 yang juga menjelaskan hal tersebut. Jenis paragraf selanjutnya itu paragraf ide pokok menyebar. Paragraf dengan ide pokok menyebar tidak memiliki kalimat utama, pikiran utamanya menyebar pada seluruh bagian atau tersirat pada tiap kalimatnya. Contoh paragraf menyebar. Matahari belum tinggi benar. Embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Penjelasan di sini yaitu kalimat penjelasnya, paragraf tersebut tidak memiliki gagasan pokok karena tiap kalimatnya itu merupakan penjelas. Sedangkan untuk mengetahui gagasan pokoknya, kita perlu baca secara detail untuk menyimpulkan isi paragraf tersebut. Gagasan utama pada paragraf tersebut adalah suasana pagi yang cerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.